Walking tour mulai populer di Indonesia sekitar tahun 2021 saat pandemi COVID-19. Beberapa kota di Indonesia telah menerapkan konsep ini termasuk di kota Denpasar. Saya akan mencoba merasakan sensasi berwisata jalan kaki dengan salah satu penyedia jasa walking tour di kota Denpasar yang akan membawa saya menyusuri sejarah kota Denpasar sekaligus mengenali kota lingkungan di sekitar. Anda penasaran? Saya ajak Anda ikut juga ya. Siapa bilang berwisata di Denpasar hanya ke mall atau ke pantai? Ternyata banyak tempat dengan rekam jejak sejarah bisa dinikmati di kota Denpasar. Untuk menelusurinya, ada cara menarik nih. Salah satunya dengan jalan kaki atau walking tour. Kultara adalah salah satu penyedia jasa walking tour di kota Denpasar yang turut mengembangkan ide wisata satu ini. Beberapa lokasi menjadi destinasinya, seperti Pasar Badung, Pura, Balai Banjar, hingga Puri Agung Pemecutan. Saya berada di Puri Agung Pemecutan, salah satu destinasi walking tour kota Denpasar yang memiliki nilai sejarah selain sebagai peninggalan kerajaan Badung sekaligus saksi perjuangan di zaman penjajahan Belanda. Nah, ikutin saya ya, saya akan masuk ke Puri Pemecutan sekarang. Didampingi guide atau storyteller berpengalaman, para peserta walking tour diajak berkeliling Puri yang terletak di Jalan Tamrin, Denpasar. Peserta diajak mengenal sejarah Puri sebagai pusat kerajaan Badung dengan bagian-bagian Puri, seperti ruang tamu, bagian tengah Puri, dan bagian persembahyangan dengan ornamen Bali yang kental. Peserta pun sangat antusias dengan tur Puri kali ini. Saya belajar banyak sih dari arsitektur bangunannya, terus apa yang terjadi sebenarnya di dalam Puri, terus bagaimana Puri berdampak ke masyarakat sekitar juga. Jadi saya belajar banyak, sangat menarik. Untuk walking tour dalam Puri, peserta diwajibkan memakai kain, sama halnya saat berkunjung ke Pura sebagai tempat yang suci atau sakral. Jadi kalau berkunjung ke Puri Agung Pemecutan, itu kalau bisa kita memakai kamen dulu. Kenapa itu kita pakai kamen? Karena itu simbol etikanya kita di Puri. Jadi kalau misalnya orang berkunjung ke rumah budayanya kita, itu biasanya orang menggunakan kamen. Kamen pun tidak harus, dalam artian tidak harus lengkap. Minimal pakai kamen, kamen biasa. Kalau bahasanya saya itu adalah kamen madya. Walking tour kota Denpasar umumnya dilakukan di akhir pekan secara open tour maupun private dengan cara mengumumkan melalui media sosial. Selain Kultara, saya berkesempatan bertemu dengan Pak Ngurah, pemandu walking tour di Denpasar yang telah berpengalaman puluhan tahun. Kali ini Pak Ngurah bersama dua orang tamu asal Perancis akan menyusuri beberapa lokasi seperti Pura Jagatnata, pura terbesar di kota Denpasar, Jalan Gajah Mada sebagai jalan tertua dan syarat sejarah, lapangan Puputan, serta hotel tertua di Bali yang masih beroperasi Ina Bali di Jalan Veteran Denpasar. Bagi Ngurah, memperkenalkan wisata dalam kota menarik dan sangat menantang. Saya melihat sisi lain dari itu seperti mengunjungi kota tua Denpasar ini tidak begitu populer. Pengalaman saya dulu di waktu bekerja menjadi tour guide, memang ada city tour, tetapi presentasenya sangat sedikit dibandingkan dengan kalau kita visit tempat-tempat lain di Bali. Walking tour Denpasar berdurasi kurang lebih 3 jam dengan berjalan kaki. Meski demikian, wisatawan sangat menikmati aktivitas kali ini. And I'm very happy to do this tour. It's very interesting. It's very great to learn that here. It's very interesting, and I love discover a new culture and also temple. And it's very cool to say to my parents and my friends in France. Potensi wisata sejarah di kota Denpasar menurut ahli sejarah Asia Tenggara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Ketut Ardana cukup tinggi. Hal ini menyusul banyaknya warisan budaya berwujud maupun tak berwujud yang bisa dikemas menjadi tujuan wisata. Warisan budaya kita itu memang
perlu penggalian lebih lanjut antara yang tangible dan intangible. Jadi yang masih bisa kita lihat dalam bentuk-bentuk bangunan, begitu kan, bangunan pura, bangunan puri, subak. Dan juga ada juga yang intangible dalam artian bahwa dia mengandung value di sana, nilai-nilai yang bagi kita perlu kita angkat lebih jauh sehingga benda-benda yang kita lihat yang tangible itu bisa dimaknai. Ada nilai-nilai apa di situ dan ini bisa dikemas dalam konteks pengembangan pariwisata kota kita di Denpasar. Meski belum digarap maksimal, pemerintah Kota Denpasar telah mengupayakan berbagai cara mengenalkan potensi wisata budaya. Salah satunya melibatkan kalangan mahasiswa untuk kegiatan promosi. Jadi promosi ada yang direct selling, ada juga yang promosi melalui medsos, media sosial. Terus kita berharap juga ada peer opinions kayak itu. Jadi istilahnya promosi melalui mouth to mouth. Jadi kita menerima di sini melalui sekarang kan sudah tidak ada studi banding seperti itu ya dengan efisiensi ini. Jadi kita menerima juga mahasiswa magang di Kota Denpasar, sehingga dari luar, maksudnya dari luar kota, sehingga mereka akan menjadi duta kita untuk bisa mempromosikan pariwisata Kota Denpasar. Kegiatan walking tour Kota Denpasar umumnya dilakukan 2 hingga 5 orang dalam satu kali rute perjalanan mulai pagi hingga siang hari. Pemandu wisata melengkapi diri dengan ilmu sejarah serta informasi penting tentang warisan budaya di Kota Denpasar. Untuk biaya, fleksibel alias bisa dinegosiasi. Rute walking tour beragam, mulai dari kota tua, pura, bangunan kuno, museum, puri zaman kerajaan, pasar tradisional, terminal, makam, hingga kuliner. Ternyata belajar sejarah tentang sebuah kota sangat menyenangkan melalui kegiatan walking tour. Wisata dengan berjalan kaki ini memungkinkan kita bisa paham akan peninggalan sejarah sekaligus merasakan lingkungan sekitar, di mana secara langsung hal ini memberikan pengalaman yang lebih kuat dan berkesan. Ayu Ngurah Dewi, Kartika Widowati, Denpasar, Bali.